Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak fasih ngomongnya ya, karena harus kawan karena kita yang sedang menjalankan menjalankan ibadah. Lagi neon ke ke Arab dia. rumah Allah dia katanya. Iya. Bukan menghadap ya, ke rumah Allah Ke katanya. rumah pergi. Ya Kalau semoga menghadap beda ya. beda kalau menghadap ya kita pun melihat kan Kita gitu. melihat. Datang Ini kita. Tukang, ini kita hanya mendoakan Iya. supaya dia mabrur lah. Akhirnya setelah bertahun-tahun nabung akhirnya umroh juga. Umroh juga juga. dia. Tapi apakah ada sponsor atau Tapi bajunya tadi apa? batiknya merah? Ih, kok bertentangan dengan apa dia? Ini kan benalu nih bahasanya nih. Tampung aja. Tampung aja. Oh, SD. Ini. Siap tampung. Dia bukan TS ya. Bukan tes SD. dia. Siap Semua tampung. siap tampung semuanya. Semua tampung. Yalah, semoga sehat-sehat aja ya, Bung. Iya, Bung Raymond. Bung Raymond Sagala. Pak Gemoy. Pak Gemoy. Ya, mungkin dia berdoa di sana untuk pencerahan timnas juga Iya, mungkin Bang ya kan. timnas. Supaya Itu jangan-jangan dia sambil beribadah sambil mantau-mantau pemain-pemain di apa sana kali Arab Saudi Arab nonton Saudi ya. Ronaldo. Mungkin kali. ya untuk mana tahu ada yang bisa dinaturalisasi dari sana ya. Ada katanya 3 orang tuh orang Aceh tuh orang Aceh yang di Qatar. Qatar. Keturunan Aceh. Iya, orang bapak mama orang Aceh dua-duanya. Tapi kerja di sana gitu. Main di sana, kerja di sana bapak mamanya, akhirnya dia lahir di sana gitu kan. Mungkin udah jadi warga negara sana. Warga negara sana. Iya. Tapi belum pernah terpanggil timnas Qatar. Belum pernah terpanggil timnas. Main di Liga Qatar. Main di Liga Qatar. Hanya saja ya nggak tahu ya grade-nya bagaimana. Mungkin STY lah yang tahu ya. Yang STY sekarang lagi di Eropa dia. Lagi Eropa, memantau lagi. pemain-pemain. Pemain Indonesia. pulang. Kemarin dia ke Belanda, habis dari Belanda lanjut ke Belgia. ke Belgia Oh, ya. yang jumpa Novarian tuh. Itu kan kemarin ke Indonesia dulu dia, habis dari Indonesia langsung terbang ke Belanda. Melihat Nontonlah si pemain-pemain ya. Ipar Jenner, nonton Ipar Jenner, habis nonton Ipar Jenner langsung ke Belgia, nonton Sandy Walsh, foto lah orang dulu sama Sandy Walsh. Sandy Walsh kan sama Abner kan? Sama Hafnar. Sama Abner ya. Enggak lah, Hafnar kan di Sama ini. Marcelino. Oh, Marcelino ya. Iya. Cuma timnas Belanda bergerak cepat juga ini sekarang. Nah, katanya ada yang kita pantau dipanggil katanya. Dipanggil 4 4 dipanggil untuk timnas U21 Belanda. U21. U21 Belanda dipanggil, termasuk Milion Manhoef ya. Manhoef. Itu salah satu target kita tuh kemarin Salah kan. satu target kemarin, tapi Manhoef juga sepertinya karena dia sangat bersinar di Liga Belanda, kayaknya dia lebih condong ke Belanda. Tom Haye nggak dipanggil kan bang? Tom Haye nggak dipanggil. Tom Haye enggak ya? Ini yang ditakutkan ini Tom Haye dipanggil untuk melawan Dibaca orang Norwegia kan? kalau nggak salah ya, timnas seniornya. Timnas senior ini main sama nanti bulan ini Maret tanggal 21, 22 sama 26, 27 itu kan main juga semua nih Pipa Matchday. Yang nggak main pra Piala Dunia dan Pipa Matchday ya. main Pipa Matchday. Sejauh ini belum ada namanya nih di Belanda nih. Kalau masuk dia dipanggil mungkin timnas Belanda, ini agak goyang ini di sini. Ya. Proses naturalisasi si Tom Haye kayak mana, Bang? Ya sampai hari ini kan masih reses nih. Iya. Besok baru masuk. Besok ya? Iya. Tanggal Selasa ya. Senin, Selasa ya. Selasa. Nah, baru masuk dan kayaknya kalau biasanya di DPR ya, lazimnya cara kerjanya itu kan mereka tidak langsung sidang. Ya, benar. Mereka bersidang untuk menentukan jadwal sidang. Nah, itulah. Betul ya. DPR kan seperti itu kan. Apa namanya, birokrasinya kan seperti itu. Nanti Biar ada uang ini ya. kita bersidang, Iyalah. kita bersidang hari ini kan. Nanti kita sidang ini ya tanggal sekian, sidang ini tanggal sekian, sidang ini tanggal sekian. Menentukan jadwal. Bersidang Untuk menyidangkan ini buat sidang sidang lagi. Iya. Gitu. Wah, biar banyak dapatnya kan gitu kan. Sebelum makan kita makan dulu ya. Iya, Snack gitulah. dulu ya. Kira-kira Gitu lah begitu. ya. Jadi Habis sebelum- makan ada lagi makan. Makan lagi, cuci mulut katanya. itu seperti itu. Nah, apakah bisa cepat atau tidak? Ya, kayaknya kalau aku ya agak pesimis juga sih kalau untuk Tom Haye Tom Haye ya. dan Ragnar Oratmangun ya. Ya. Karena kalau untuk melawan Vietnam nanti, Vietnam itu kan main tanggal 21. 21. Tapi batas akhir entry pemain kabar-kabarnya itu 13. 14 katanya. 13 14 ya. Nah, sekarang tanggal berapa 4. nih? Tanggal 4.
Artinya kan waktu untuk ke sana 10 tinggal hari lagi. 10 hari. 10 hari. 10 hari kan hitungannya hari ini. Iya. Kalau besok mereka bersidang kan berarti sudah tanggal 5. lima. Artinya kan tinggal 9 hari lagi. Mungkin nggak dalam waktu 9 hari ini selesai semua. Nggak mungkin lah. Nah, kayaknya tidak mungkin. Biasanya kan habis Kita di jarang. sidang sudah oke, tunggu seminggu. Bisa lah dicepat-cepat 2 hari 3 hari katanya. Nyoba Kalau- perpindahan federasi yang lama seminggu katanya. Kalau Pak Erik sudah memang menyiapkan dari sebelum-sebelumnya, lama-lama ya kan mungkin kan selesai dari DPR nih, ketok palu, langsung mungkin malam itu juga Pak Erik menjumpai Pak Jokowi. Oke. Tolonglah. Jokowi, ini Pak, gini Pak, keluarkan perpres tuh, teken tuh, bisa Kepres. Kepres. Di Besoknya DPR langsung ya. dia ke Kumham. Teken. Kumam beda, udah nanti lah kata. Nah, sudah beda nih kan. Sudah beda. Nanti lah tuh. Tapi si Nathan aja belum disumpah-sumpah juga. Padahal kan dia Nathan ini tinggal mungkin apa ya, kalau menurutku kayaknya dia sendiri yang berubah nih, mungkin ya. mungkin Seperti- karena ditengoknya, makin banyak nih back nih. Gitu. Seperti Galau dia kayaknya ya. galau, seperti Hapner kemarin kan sudah selesai semua administratif sudah selesai, tinggal sumpah. Dianya yang kemarin permasalahan Iya, iya. karena dia berpikir bahwa dia belum dapat kontrak profesional, belum jadi home ground. Nah, kalau dia ambil Indonesia, dia jadi pemain asing. Nah, betul. seperti itu kan. Kuota pemain asing deh. Kuota Ya. pemain asing, makanya dia tahan dulu lah setahun lagi katanya kan dulu kemarin. Makanya akhirnya si Hapner ini belakangan baru disumpah. Nunggu dulu ya. Nunggu dulu dia dapat home ground, baru dia Tapi sampai mau sekarang disumpah. nggak ada pernyataan dari Orot Mangun. Bukan Harap Bangun, Nathan Cho. Nathan Cho. Nathan Cho nggak ada gitu. Nggak ada ya. Tapi mungkin yang dibilang Ilham tadi agak masuk akal juga ya, Mah. Mm-mm. Banyak kali persaingan tuh sama dia. Di Kayaknya bawah gitu, tuh mungkin ya. Back baru masuk Justin Hapner, masuk lagi JIJs. Jis lagi ya. Sementara Masuk dia apakah makin menumpuk tuh. Sementara di kiri itu sudah ada Arhan dan Patinama kan. Patinama. Ada Edo lagi mungkin ya. Kalau Edo oke lah, Oke mungkin lah, bisa kan bisa dia. apanya. Tapi yang Hapner aja cuman Arhan lagi on dijadikan fire. back, jadikan ke tengah. Iya. Masuk lagi JIJs apa enggak? Ini dah, aduh kayaknya bingung ini dia di nih. mana nih aku nih katanya kan. Mau di mana posisi aku cuman itu aja mungkin yang ini kan Posisi spesialis. stopper. Jadi teringatnya banget sudah dipanggil bang Siapa? untuk persiapan Kualifikasi melawan ya. Piala Dunia ini melawan Vietnam nih. Iya. Secara resmi belum ada panggilan. Garuda Calling belum ada. Belum ada Garuda Calling. Cuman bocoran dari Cuman manajernya bocoran katanya kan Sintayong sudah- sudah manggil sudah 27 nama ya. katanya. Kata dia. Kalau negara-negara tetangga kita kan sudah ada yang manggil tuh. Malaysia sudah. Malaysia udah ya. Apa namanya? Senarai. 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 Harimau Melaya. Nggak ada betnya ya. Itu U23. Oh, masih bocoran aja 27 ya. Kalau kita masih bocoran, belum diumumkan secara resmi. Tapi katanya 27 gitu. Karena kan apa dari manajer ketua apa bilang memang 27 dipanggil. Kemungkinan ya pemainnya ya yang Itu memperkuat juga Piala yang Asia kemarin. Iya, Sebagian besar yang dominan katanya. Kayaknya yang di Piala Asia itu dibawa semua lagi ya, kecuali siapa ya mungkin ya yang agak-agak posisinya kurang inilah, mungkin Dendi nggak tahu apakah Ya. akan Cuman dipanggil ada lagi beberapa atau- perubahan di penyerang katanya. ada Berarti kan ada beberapa penyerang yang penyerang yang ketika yang dibawa kan penyerang itu ada Hoki Caraka, ada Dendi, Sulistiawan, Sananta, ada Ramadan Dimas Sananta, dan Derajat. ada Dimas Derajat. Dimas, ya. Nah ini apakah empat-empatnya akan dipanggil lagi itu kita belum tahu, tapi sepertinya Rafael Struik itu sudah oke, sudah pasti masuk. Kemudian Ramadan. kemungkinan Ramadan Sananta juga masuk ya kan, Ramadan, kemudian walaupun nggak pernah main waktu itu ya. Nah ini antara tiga ini, antara Hoki, Siapa Dendi yang sama bergeser Dimas. ya? atau Dimas, ini siapa yang bisa bergeser. Nah mungkin siapa akan menjadi penggantinya, barangkali akan ada nama baru yang masuk ya kan, dan nggak Lili Pali baru-baru katanya kali juga kemungkinan. mungkin kan. Lili Pali dia lagi mantau kemarin Iya, kan. Lili Sampai Pali tinggal- kata-katanya ya. Iya. Lagi muji-muji Stefano Lili Pali. Nah sepertinya mungkin Lili Pali yang masuk. Nah, artinya kalau secara umum kita lihat nggak akan ada nama yang betul-betul baru Betul-betul. sebenarnya. Pemain itu aja. Pemainnya yang Rolling udah aja. masih di lingkaran itu, cuma Timnas. yang belum dipanggil kemarin itu mungkin akan dipanggil. Mungkin Sadil dipanggil lagi. Ini kita belum tahu ya. Sepertinya itu.
Hoki kata si Raja Nenggolang lebih bersinar rambutnya daripada mainnya. Ngajar Raja Nenggolang ini. Lebih bersinar rambutnya sekarang daripada orang ya. Daripada skillnya, daripada skillnya. Gimana? Aku apalah Mas Surya, rupanya pirang rambut sekarang. Baru dicat rambutnya. Aduh. Oh berarti nama belum pastilah ya. Belum, hanya saja clue-nya kan itu. Clue-nya adalah 27 pemain. 27 pemain dan sebagian besar skuad yang ke Piala Asia kemarin akan dipanggil lagi. Maksud dari sisi penjaga gawang ya, penjaga gawang. Masih Sepertinya 3 itu. masih yang 3 itu. Tanggal 18 TC orang tuh. Tanggal 18 apa tanggal 12? 18. 18 ya. 18. Karena tanggal 14 kan udah didaftar. Iya, tanggal 18 mungkin udah di hotel, udah persiapan, tanggal 21 main. Kan Ya. 3 Nah, hari. habis itu besoknya orang tuh langsung berangkat Vietnam katanya. Ya. Ada private jet disiapkan. Oh. Indonesia ini sudah kayak tim-tim Eropa. Ih, Jadi cuma tidak 3 hari ada, persiapan ya. lagi TC panjang kayak hari itu. Tidak ada lagi TC panjang. Kalau Malaysia kan sudah diumumkan kemungkinan hari ini atau besok mereka langsung TC. Kayak Indonesia zaman dulu lah. Sampai 2 minggu gitu kan TC-nya kan. Sekarang Nah, ini 3 enggak. hari cukup. Ini kalau untuk pra Piala Dunia FIFA Matchday itu 3 hari cukup. Gitu. Untuk tapi berapa seminggu langsung main di Vietnam kita ya? Berapa hari ya? Iya, tanggal tanggal 26 nah. Tanggal 26 ya, 21 dan 26 ya. 21 dan 26. Pakai jet. Yang didaftarkan berapa pemain, Bang? Yang Memang didaftar- 27 itu? Iya, bisa. 27 itu. 27. Walaupun Tapi masuk nanti line 23. line up Iya. dia 23 orang. Jadi yang 4 Empat orang itu cadangan nonton lah ya. kan. Nggak masuk di bench ya? Nggak masuk di bench juga, nonton dari Cuman satu saat mana atau ada cedera bisa masuk Bisa ya? masuk. Iya, Oh, kan dia karena sebagai 2 cadangan pertandingan juga. Oh, 2 pertandingan ya. Yalah, semoga pemainnya betul-betul Kalau- yang iya. siap lah. Kiper kayaknya masih tetap Kalau dari kiper, Kalau prediksi kita lah, dari kiper masih dulu. tetap lah bertiga. Kiper Hernando Ari, si Nadio. Nadio sama Nadio lagi bagus-bagusnya juga kan kemarin kan. Siapa, Sama Nadio? Borneo. sama satu lagi siapa tuh namanya? Yasir ya, bukan Yasir yang mana? itu penyiar TVRI. Yasir Bona. Oh, Yasir dulu ada Persija, oh Yasir. Ada Chevron PSMS juga. PSMS semua. Orang Medan itu. Botak. Orang Medan tuh kan? Pikir penyiar TVRI dulu Yasir Denhas Yasir Denhas. bersama Siapa lagi? penyiar Sarul yang Yasir pulang ya? Denhas. Atau mungkin Trisna siapa? Sarul Trisna. Sarul Trisna. Muhammad Riyandi yang satu Yang pulang ya? Kalau back ya Ada satu kiper lagi, tapi memang sepertinya STY nggak melirik dia. Kiper naturalisasi, bukan naturalisasi sebenarnya. Dia hanya pemulihan kewarganegaraan seperti Cicirus, ya? Iya, seperti model Cicirus. Elkan Bagot waktu itu. Elkan Bagot itu kan tidak dinaturalisasi istilahnya, berbeda sama yang lain-lain. Cirus juga seperti itu. Cirus Bisa Margono. jadi kayaknya dia udah dipanggil ya, Bang. Nah, tapi apakah dia dipanggil atau enggak? Karena dia tinggal sedikit lagi nih. Iya, dia udah posting juga foto pakai ini siap bela Indonesia katanya. main di mana dia, Bang? Di Panathinaikos. Pada Tapi Di B. Yunani. B. Tapi Panathinaikos. Iya, kayak inilah Ravel Struik Iya. juga kan. Dia Ado Den Haag tapi Ado Struik Den Haag B. yang juniornya. Dia pun juga seperti itu. Oh, berarti masih muda. Udah 3 dia bisa masuk ini. Kemungkinan bisa lah nih. Untuk Bisa lah dua-duanya. dicoba dipanggil dulu nih. Tengok Super dulu inti. kan. Tengok dulu sama pelatih Sintayong. Bagus nggak dia nih? Gak usah lihat, datang aja dia ke sana, mantau. Udah selesai. Udah kiper Kalau inti. kalau kayak Martin Paes kan udah nggak perlu Iya, nggak perlu lihat lagi. Lihat lagi, nggak perlu nggak perlu tes lagi. Ini masih muda sih, Yang abis ngetes itu. sudah Messi. Iya. Abis itu dia pemulihan aja ya kan, Pemulihan. bukan naturalisasi lagi kan? Sudah, dan Iya. sudah berjalan, sudah kayaknya sebentar dalam 2-3 hari ini sudah oke kalau memang Indonesia bilang misalnya Sintayong, ayo coba kita apa itu? Kita coba dulu. misalnya. Udah langsung jadi itu. Langsung bisa disumpah. Gitu. Langsung sumpah. Dan dia berusaha mengusahakan sendiri gitu. Maksudnya anak ini punya apa ya kalau dibilang punya kemauan yang besar sendiri gitu untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi walaupun dia tidak terpilih oleh Sintayong sebagai pemain dalam radarnya Sintayong, tapi dia berkeinginan sendiri untuk jadi warga negara Indonesia. Sebelumnya dah warga negara apa? Dia lahir di Amerika. Bisa juga bermain untuk Iran karena ada darah Irannya. Jadi 3 negara dia possible untuk main ya.
Sebenarnya darah dia Indonesia Iran, cuma lahir di Amerika Ya, gitu. benar. Oh. Belum pernah dilirik Iran ya? Belum ya. Kalau Iran jauh lah kan. Ya kiper, Iran kan nggak ada yang bagus-bagus sebenarnya. Iya. Ya kan? Mana tahu. Cepat STY, tarik aja terus. Iya, coba aja dulu. Iya, ya. biar ada persaingan gitu kan. Mana tahu memang. Kalau memang bagusnya, alhamdulillah. Apalagi dengan cerita dia itu, memang dia yang antusias untuk membela timnas kan gitu, Iya, mau ngurus sendiri kan. Dia punya keinginan besar untuk itu kan, untuk menjadi Bagian dari timnas bagian lah ya. dari timnas, dan dia mengusahakan sendiri. Umur 20 ya. Umur 21. Yalah, mana tahu Pak Erik, sebenarnya dari Pak Erik pun mengusulkan bisanya itu kan. Nggak tahu kalau SCI nggak berkenan, nggak mau dia. Sama aja ya kan. PSSI pun, nih masukkanlah dong. Tergantung pelatih juga. Kalau aku nggak sur, semana katanya. Ini udah beda ya, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu di Taiwan banyak ya. Pengurus ada 20. Negara juga administrasi negara juga. Umur 20, satu orang satu. Satu orang satu udah habis, satu tim. Satu tim. Cuma 3 lah cari yang ini betul-betul apa. Nah, itulah. Kalau ada dia kan ada alternatif juga ya untuk timnas ya. Tingginya oke, 194 tinggi. Tinggi lah. Tinggi kalau juga. untuk postur ideal. Iya. Yalah, mudah-mudahan lah. Kalau kiper 4 itulah mungkin ya. Kemungkinan Sirus kalau misalnya Kemungkinan bisa. ada bisa inilah, ada kemungkinan untuk peluang dipanggil gitu. Tapi yang pasti yang 3 ini udah pasti tetap lah ya. masuk kembali kan. Nggak tahu Muhammad Riyandi apakah dimasukkan lagi atau enggak, sudah pulih pula dari cedera. Pastinya Hernando sudah kayaknya 100% lah Hernando itu. Kemudian Salud Krishna, kemudian Nadio. Kita tunggu aja lah kejutan nanti. Masuk nggak di 27 nama itu deh ya. Atau dimasukinnya siapa? Andre Tani lagi ya kan. Karena tahu ya kan. Karena kiper kan kalau umur kan nggak masalah kali ya kan. Nah, kalau kiper. Tapi kalau kita ngelihat Andre Tani kan waktu awal-awal kok pertengahan tahun lalu ya sebenarnya kan. Yang lagi on ya. Dia agak naik lagi sedikit kan. Tapi sekarang kan Persija aja nggak pernah menang lagi. Terakhir menang, Bang. Oh, kemarin menang ya, terakhir menang. Lawan Rans Persib. Oh, Persib 4-0 ya semalam. Lawan siapa yang menang dia ya? Itu setelah di 3-1 pokoknya di Bali dia. Setelah unjuk rasa apanya supporternya kan, The Jack ya kan. Kok nggak pernah menang, diteriakin lah di lapangan kan. Akhirnya sempat diskusi sama Marco Simic tuh, pemain supporternya. Ya udah nggak jarang menang, masa pemain pun asal dipanggil timnas nggak kasih, kadang-kadang bingung juga kan. U23 kayak mana nih Bang? Back tadi, kiper itulah tadi ya, back kira-kira ya ada pastilah Elkan Bagot. Ada Jay satu masuk. Sejauh ini back Jay udah kayaknya nggak ada yang udah cedera. resmi kan? Udah resmi, Jay udah resmi. Nggak ada yang cedera kayaknya, back Tidak Aman ada yang ya? cedera. aman. Tambah ada Tapi penambahan Asnawi lagi kayaknya ya. nggak main kan? Main apa pertama? Karena dia 2 kali kartu kuning tuh. Main lawan Iran dia kartu kuning, main lawan Filipina juga kartu kuning. Kayaknya nggak main dia di sini. Kalau main dia putaran kedua. Tapi Asnawi kan pasti akan masuk dalam tim. Walaupun nanti yang di Jakarta. Sebelah kanan Asnawi ada, kemudian Sandy Walsh. Ada. Untuk di tengah nih yang rame nih. Rame ya. Menumpuk ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Justin Hapner, kemudian ada Jay Ijes. Nah, Jay Ijes ini satu perkembangan yang menggembirakan juga kayaknya untuk timnas ya. Pemain grade A, bisa dibilang grade A lah, grade A yang mendapat tempat inti di timnya gitu. Kalau yang lain kan misalnya grade A, grade B setengah lah misalnya ya, B plus lah, bukan A. Kalaupun A minus gitu. Tapi di nggak penuh lah ya. Di apanya kayak Sandy Walsh misalnya atau Sempati Nama itu kan kalau dari aku tuh A minus lah. A minus kan. masih ya. Belum sampai dia grade A, B tapi ke atas gitu ya. Cuma di timnya dia kadang main, kadang tidak. Kalau Jay Ijes main penuh terus nggak ya? Tergantikan posisinya. Di Venezia, tim yang sekarang sedang menuju Serie A. Main inti.
Pemain Inti. Peringkat Ya? 2 sekarang. Peringkat 2 di Serie B ya. Di Serie B. Serie B. Peringkat 2. Kalau peringkat 2 kan nggak playoff lagi, langsung masuk tuh kan? Langsung masuk. Langsung masuk kan? 1-2 langsung Langsung masuk, masuk 3 ya? playoff. Yang 3 playoff. Dia langsung bisa masuk. Umur berapa Bang? Jahit? Jadi 23. 23. Heeh. Luar biasa. Berarti back kita ini kalau seandainya tetap solid kayak gini, Solid. kayak gitulah. kakak itu solid. Kemungkinan kalau menuju 2026 bisa cerah kali nih. cerah. Sebenarnya sekarang pun sebenarnya udah solid juga ya back kita, cuman kan masih ada yang kayak grogi juga. Ya. Nguasain bola, salah terakhir hampir blunder. Jordi Amat yang udah pengalaman aja. Ya, masih mau ada Masih grogi-groginya mau ada ya grogi kan? juga, masih ada mau. Ya karena blunder. puzzle itu belum nampak, belum dapat. Kalau sekarang sepertinya sudah. Kalau aku memandang ya, Jordi itu akan tetap main walaupun Sebagai bagaimanapun mentor, ya. mentor di tengah ya. Sebagai leader tuh Umurnya kan ada. nggak tua-tua kali sebenarnya. 34. 34 32. 32 masih Bang kayaknya. masih 34 kayaknya. 34. Yes, 32 apa 34 gitulah. Pokoknya masih di bawah 35 tahun. Dan ini untuk back di Eropa ini kan banyak nih back Yang top senior. yang umurnya segitu gitu. Kayak Sergio Ramos misalnya kan. PP mana 41 kan? Masih main dia. 41 masih. Rambutnya kayak gini Bang. Cuma Ronaldo lama Pak. Iya. 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 Bang dibangga gitu. Emang ada PP nih Bang. PP 41 masih main di Liga Champions ya kan, main di FC Porto. Kapten pula ya. Kapten. Artinya umur segitu, umur 34 itu pemain untuk kelas back tengah itu masih oke, ya kan? Apalagi mainnya di Asia. Apalagi mainnya di Asia. Nah, kenapa terkesan Jordi itu banyak blunder kemarin ya, dan memang blunder dia, ya kan? Mungkin karena dua pasangannya ini, karena STI kan make tiga back, formasi 3 back kan, seperti Venezia sekarang 3 back juga. Nah, kenapa? Karena dua rekannya ini mungkin belum pas betul. Jadi kalau untuk 3 back itu kiri kanannya itu kan harus memang betul-betul duduk di situ pemainnya, ya kan? Nah, ini kayaknya sekarang sudah dapat nih. Kalau memang ST punya pandangan yang sama ya, JIZ itu dia memang menggunakan kaki kanan dan memang terposisikan di back tengah di sisi kanan. Di timnya juga seperti itu. Di posisi Rizky Ridho. Kayak kemungkinan Rizky Ridho yang akan masuk cadangan lah kalau menurutku ya. Nah, di kiri selama ini kan Elkan Bagot. Elkan Bagot memang kaki kiri. Tapi dia apa namanya ya? Kalau untuk berpasangan dengan si ini kayaknya nggak balance ya, kayak nggak bisa ngeblend gitu, nggak bisa nyatu. Bagot, iya. Nah, ada pemain lain yang juga berkaki kiri, Justin Hapner, dan memang ditempatkan di situ di klub. Di mana klub dia? Wolverhampton. Wolves. Dan memang dia posisinya di situ gitu. Kayaknya kalau 3 pemain ini di bawah mungkin bisa dicoba. Tengah Jordi, kanan Jai, di kiri Hapner. Nah, itu mungkin akan keren. Bagot sama Rizky cadangan. Ya, bench dulu lah. Bet dulu ya. Back ini sebenarnya kurang bercakap-cakap aja orang nih. Iya. Karena kan Kurang selama ini komunikasi dapat ya. ngumpul dah, habis itu ngumpul cabut balik lagi ke negaranya masing-masing. Kalau kemarin kan Piala Asia kan satu hotel, jadi kan bisa ngobrol-ngobrol. Kalau selama ini kan masih karena belum ada Kemarin kan kompetisinya. sempat terken kan. Kalau ini kan cuma nanti 2 hari 3 harinya. 3 hari ini belum datang lagi sih, ini nanti JJ nyusul datang Ya, latihan. dulu memang katanya ada gap-gap gitu kalau Nova Arianto yang bilang kan. Jadi karena memang kendala bahasa. Kalau menurutku nih, Jadi komunikasinya. beberapa pemain timnas yang memang orang Indonesia, semua sih orang masih udah WNI semua ya, tapi yang yang betul-betul yang darah semua penuh lah ya. Darah murni Darah Indonesia satu. lah, ada satu darah Indonesia itu karena kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, jadi agak sebenarnya bukan nggak mau ngobrol tapi agak bingung ngobrol, aku mau ngomong apa ya gitu kan. Nah, akhirnya dibuatlah satu sistem, kata Nova Arianto belakangan nih, setelah di Piala Asia. Iya. Setelah Piala Asia. di Piala Asia. Oh, di Piala Waktu Asia. Di Piala Asia ini dibuatlah satu sistem karena kan mereka kan panjang tuh Iya. bersama-sama kan. Nah, jadi waktu makan Retrasi. itu nggak boleh ngambil tempat sembarangan lagi.
dikasih nama. Oh, langsung Ditaruh nama. di plot gitu ya, siapa di sini. Kayak orang seminar Ya, gitu. Taruh sini. Jadi diselang-selingin. Diselang-selingin, jadi pemain-pemain Jadi luar mau itu, nggak mau pemain bisa abroad. bercakap lah kita sama orang Mau ini tak kan. mau mesti ngomong. Iya, Gitu. benar. Nah akhirnya itulah mulai mencair Memadukan suasana. chemistry-nya itunya ya. Jadi yang bahasa Inggrisnya au ya ngomong aja gitu. Ya kan? Mau nggak ngerti kekeh sama-sama ngomong ya sama-sama ketawa aja gitu kan. Lucu juga gitu Iya. ya kan. Akhirnya dibuat seperti itu gitu. Kalau Ya. Maklok kan enak, dia bisa bahasa Bisa Indonesia, bahasa bisa bahasa Inggris. Inggris. Jadi dia penengah nih saudara kalau Maklok. Ya, takutnya ada beberapa pemain yang abot pun nggak pandai bahasa Inggris, Ya, bener bahasa Inggris. bahasa Belanda. Bisa bahasa Inggris semua kayaknya. Iya, bisa semua. Kayaknya bisa bahasa Inggris. Bisa semua. Sandy Walsh bisa bahasa Inggris. Kalau kita kan Kalau ya, Jordi kan bisa bahasa Malaysia dia udah. Iya, sama-sama. mirip-mirip itu Sama-sama. sama-sama sama budak gitu ya. Sama kayak Sintayong ya kan. Kalau seandainya lah dia bisa bahasa Indonesia. Pelatih iya. Korea semuanya dikumpulin juga. Iya. Kan nggak ada dia ngumpul sama Indra Sapri, Noprianto. Noprianto pun ngumpul sama Indra Sapri. Memang komunikasi satu bahasa itu penting sebenarnya. Nggak nyambung awalnya kan. Nanti dia bilang sarangnya Sama kita, mohon maaf lah, kalau misal ke daerah-daerah lah, ya kan, dia bahasa sedang sono nang sini, kita pun bingung kan, mau bercakap pun malas kita jadinya ya kan. Nanti kita cakap dia nggak ngerti. Marga, ada margamu. Udahlah, sadongan itu udahlah. Makin kental itu udah. Ya buktinya waktu yang kita dipastikan lolos ke Iya, dari video itu aja dari kelihatan video itu ya. kan sebenarnya kompak itu sebenarnya. Cuman kena terkendala bahasa aja gitu. Orang masih mau apa nih bercanda-canda kan. Ada yang nokok-nokok, ada yang manjat-manjat kan gitu. Iya. Nah itu sudah mulai cair tuh karena di Piala Asia itu kan dengan sistem tadi, sistem Yang makan politik duduk tadi kan. Nah, itu akhirnya Syukurnya tuh ada Piala Asia itu yang itu bisa yang membuat mengumpulkan mereka, chemistry kita itu. chemistry-nya jadi dekat kan. Selama ini Kayak kan Sandy Walsh sama Marcelino kan jadi dekat. dekat kan? ya. Percandaannya udah beda deh kalau bandingkan dulu. Marcelino lambat kali kau. Kan udah kayak gitu kan. Udah ada yang seperti itu. You gitu, always late katanya kan. Marcelino kan ketawa aja kekeh gitu kan. Udah chemistry seperti itu sudah dapat gitu. Ya setelah di sana ya kan. Makanya hari pertama Witan bingung, makanya makan pop mie dia ya kan. Makan mie instan, nggak tahu udah mau ngapain lagi ya kan. Duduk dari situ, masaknya lah. Ya lah, semoga salah satu masalah juga nih ya buat timnas ya tentang masalah bahasa ini. Ya mungkin ada free part lah untuk tim Indonesianya dileskan bahasa Inggris, ya kan. Maksudnya adalah entah sejam-sejam. Ya. karena aku nanti gini kan, Coach Sintayong bicara nih depan tim bahasa Korea, yang ini penerjemahnya bahasa Indonesia. Nah, satu kan lagi harus bahasa Inggris yang kan. ini nggak ngerti bahasa Indonesia kan bahasa Inggris ngertikannya lagi kawannya. Jadi delay lah Delay, ngomongnya kan. Nggak langsung Takutnya ini. kayak yang tebak-tebak pukul pundak itu. Komunikata. Dari komunikata, dari sini bilang pisang sampai sana apa? Terong. Nggak nyambung. Sama juga ya. Yes, Sama bentuknya kan Bentuknya sama. sama, gitu. panjangnya sama, warnanya Tekoknya, beda kan. Nih agak bengkok katanya ya kan. Ada jawab kelamin, ada jawab terong, kan nggak tahu kita. Iya. Kan bisa abstrak jadinya itu. Betul. Ya lah, semua Maklok PR nih PR diterjemahkannya besar. paling di sana ya kan Maklok. Maklok pasti masuk lah ya. Pastilah. Masuk. Masih ada lah tempat untuk dia ya. Sebelum masuk. Sebelum Sebentar masa lagi kayaknya udah mulai tersingkir kayaknya Maklok Tom nih. Haye. Tom Haye masuk. Iya. Apalagi Haye. Jairo jadi nggak masuk itu kalau Jairo. Ini kan lagi ke Eropa dia nih, Sintayong. Iya. Tes siapa lagi tengoknya di Eropa sana kan. Tapi sepertinya mungkin dia akan mengambil satu gelandang lagi dan satu penyerang. Itu pasti akan diambilnya. Maka mungkin 2 atau 3 orang lagi lah kata Arya Sinulinga kemarin bilang ya. Itu. Tapi kalau untuk back kayaknya sudah udah dapat. tinggal lah, pematangannya kamu. Karena back
abroad yang diambil itu kan usianya mungkin bisa untuk 5 tahun lagi masih bisa kan? Cuman Jordi Amat doang kan? Cuma Jordi Amat. Kalau apa kan masih 26 tuh. Siapa? Sandy Walsh 26, si Sen Patinama 25 kalau nggak salah ya. Bisa 5 tahun lagi masih oke. Masih oke lah. Dan pemain Indonesia apanya sendiri kan ada Asnawi, ada Arhan masih lumayan kan. Ada siapa tuh? Sayuri ya, ada abang adik tuh. Sayuri bersaudara kan, ada Edo lagi di kiri ya. Kiri kanan sudah oke lah. Nanti di kanan kan Edo, siapa? Asnawi, Arhan dengan Sen Patinama. Kiri ya. Kiri. Berarti udah berapa tuh? Udah berapa orang tadi? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ada Edo, ada Arhan, ada Asnawi, ada Sayuri. Ada Sandy Walsh 10 tambah tadi kita bilang 3 lah kiper masih 13 sudah. Ya, pemain tengahnya sekarang pemain tengah Ivar Jenner sudah pasti Jenner ya. Marcelino sudah pasti masuk, kemudian Maklok sudah pasti masuk, Ricky Kambuaya sudah pasti masuk, Witan Sulaiman sudah pasti masuk. Ada 5 tuh. Sadil Ramdhani antara dipanggil atau enggak. Kemarin kan nggak dipanggil ya, pulang karena cedera Piala Asia kan. Kalau 27 kepanggil ya. Kalau 27 kayaknya. Kalau 27 dipanggil ya. Egi. Witan udah tadi ya. Witan. Taruhlah Egi masuk, Sadil juga masuk. 7 tambah 13 20. 7 orang lagi kan? ya. 20 di depan. Ada Struik, ada Sananta, ada Dimas, Hoki Caraka, mungkin itu 23, 4 lagi. Lili Pali, ya betul. Kalau aku sih setuju sih Lili Pali dia panggil. 24. Tinggal 3 lagi. Sirus mungkin Sirus ya. Mungkin. Tambah 1, 25. 2 orang lagi. Nah, siapa kira-kira? Tapi ini yang Dimas sama Dendi ini masih kita skip tadi kan? Dikeluarkan. Nah, kalau mereka masuk pas. Kalau mereka masuk pas. Berarti nggak ada orang baru. Ya Lili Pali aja sama Sirus sama Jaides sama Jai. Atau mungkin dipanggil yang usia 23 kali, yang promosi yang usia 19 ya, untuk tarik striker yang kali 22 orang nih sisanya nih. Ya mungkin siapa itu yang ada. Kan kalau menurut aku sambil persiapan juga sebenarnya STY ini kan. Kalau menurut aku STY ini pra Piala Dunia ini nggak lagi coba-coba menurut aku, betul-betul tim yang apanya aja gitu. Ya 23 nanti lah untuk 23 gitu. Yang betul-betul siap. Ragnar dan Tom Haye bisa dikebut, udah pas lah 2 itu. Udah pas mereka. Dua itu. Kedua ya. Karena Ragnar bisa 2 nama itu ya. Karena Ragnar bisa di depan. Iya. Ragnar. Yang mana tuh Ragnar sama Struik masih ini? Atau ada Lili Pali lagi? Iya, mungkin bisa 3-5-2 jadinya kan? 3-5-2. Atau 3-4-3. 3-4-3. Nggak usah pakai striker yang tunggal-tunggal kali kita ya kan. Karena Struik kan teropos kan jago, bagus. Striker kan bagus. Atau 3 di depan, Marcelino di belakang. Jadi Struik dan Orat Mangun di depan, di belakangnya si Marcelino. Di tengah itu Jenner dan Tom Haye, kiri kanan Sandi dan Patinama. Waduh. Ya kan? 3 di belakang, Jordi, Abner sama si Chai. Itulah dia. Tim untuk melawan Vietnam. Tapi kalau nggak ada Haye dan ini, ya itu bisa yang 2 orang ini bisa disisip siapa gitu kan. Pelatih Vietnam aja nengok pemain kita ini, udah mulai bahaya nih. Dia ditambah lagi main di GBK lagi nanti nih, makin cemas ini Philip Troyes. Makanya mereka menunggu 27 pemain itu siapa katanya. Vietnam. Menunggu ya, media Vietnam udah nggak sabar ini, udah mulai menggoreng-goreng ini pemain yang bakalan ini nih ya. Ya, terakhir menggoreng membuat panas di sendiri kan gitu. Iya. Terakhir pelatihnya aja kan udah panas sendiri. Waduh, Indonesia nggak usah digoreng lah. Iya, udah tergoreng sendiri. Iya, tergoreng sendiri. Aku kalau Tom Haye itu masuk, wah ini ekspektasiku memang tinggi. Kalau makin ketar-ketir pelatih Vietnam nih. Karena ini
ini A ini A, grade A betul ini, grade A beneran. Dan dia di tim itu memang sangat dominan. Makanya ketar-ketir juga ini sebenarnya Indonesia. Karena Ronald Koeman udah nengok-nengok nih tadi. Oh iya. Iya. Sempat Tiba-tiba udah nonton loh dia. Belok dia apa nggak sakit hati juga sesi ini. Karena kan Herenpin waktu Herenpin main lawan Ajax dia nonton. Ya, siapapun ada nonton juga tuh. Arjen Robben. Ada nonton juga sih. Tapi kok Ronald Koeman kan pelatihnya kan. Nonton. Arjen asisten? Bukan. Asisten apa enggak ya? Bukan kayaknya ya. Tapi yang pasti waktu itu ketika siaran langsung itu kan disorot. Sorot tuh Ronald Koeman. Ronald Koeman lah. Nah, ini masukkannya nama Tomayi. Selesai Indonesia. Ya kan? Ya karena mau pemanggilan ini kan? Mau pemanggilan. Ya walaupun nanti Tom Hai cadangan, udah nggak bisa lagi lah ya? Nggak bisa. Bisa apa enggak ya? Kalau belum bisa. Karena ini kan kualifikasi. Belum resmi ya. Belum Euronya. Yang penting capsnya ya. Caps di turnamen resmi. Ini kan turnamen resmi nih. Kualifikasi turnamen resmi, tapi yang dihitung itu adalah di turnamen resminya. Kejuaraannya langsung. Kejuaraannya. Kalau ini kan putaran finalnya ini kan. Iya. Nah, ini FIFA Matchday. Kalau FIFA Matchday masih bisa. Cuma persoalannya kalau dia sudah main di FIFA Matchday senior untuk timnas Belanda, itu kan artinya peluang dia untuk bermain di timnas Belanda kan besar. Gitu kan? Ya pasti kayaknya pasti galau goyang, sana aja lah aku kan. Indonesia kok belum makanya harus cepat. Tapi kan sudah berproses ini. Berprosesnya udah proses PSSI Menpora tinggal di kenegaranya ini sekarang. Makanya sebelum ini kayak beberapa pemain muda yang yang diincar Indonesia udah dipanggil nih sama Belanda, cepat gerak cepat langsung masuk 4-4-nya masuk. Nyoman Hof itulah salah satunya kan, udah masuk aja gitu kan. Ini kalau sempat dipanggil besok, goodbye lah. Goodbye. Kalau pasti pilih sana dia. Ya udah pasti lah bang. Abang aja pun sekarang kalau dipanggil timnas Belanda, ya pilih sana lebih jelas kan gitu maksudnya kan untuk sekarang ini gitu. Udah gitu pun levelnya kan satu di Asia, satu di Eropa masalahnya. Karena dia kan akar dia kan sebenarnya akar Belanda kan. Yeah. Jadi bapaknya kan orang Belanda gitu kan. Neneknya orang sini kan sebenarnya. Pasti kuat ke sana lah sebenarnya. Nah, ini kan karena di Belanda tidak ada, dia sudah punya peluang untuk bermain di timnas negara lain dan kebetulan juga dia punya darah itu, ya cobalah pilih Indonesia seperti itu kan. Toh sama-sama timnas misalnya kan. Tapi kalau yang timnas utama yang negaranya tumpah darahnya kayak Ilham misalnya punya darah Kamboja misalnya Kamboja kan. Kayak judi-judinya ya. Judinya ya. Jadi Kamboja misalnya neneknya dari Kamboja misalnya kan. Bapaknya orang Indonesia, Arab gitu kan. Nggak dipanggil nih timnas Indonesia, belum dipanggil. Nah, Kamboja mengontak, mau nggak main di sini? Karena punya darah Kamboja. Udah diurus, udah gini kan. Tahu-tahu kan dalam mendekati ini kan sedang diproses di sini langsung manggil. Ayo, timnas Indonesia nih langsung apa masuk nih, datanya. Mainnya lebih bagus sih. Masuk aja. Pasti tinggalkan lah Kamboja. Kan pasti seperti itu. Memang targetnya di sini sebenarnya. Karena dia memang tinggal di sini, lahir di sini, apa di sini kan. Ya seperti itu. Di sana kurang lebih ilustrasinya kan. Cuman kalau negara tujuan itu kan second pilihan. Cuman saingan dia di timnas Belanda banyak. Pasti banyak lah. Di Belanda tuh ngeri-ngeri gelandang-gelandangnya. Makanya parah. Si Kevin Dix kan nggak masuk timnas Belanda kan. Ada siapa namanya itu? Van Dijk. Ya. Kemudian ada siapa Matis ya yang di Juventus Matis di Bayern Munchen. Nah itu lawan saingan dia di sana. Tunggu pengkor lah baru bisa main. Iya, berat lah dia masuk. Apalagi back Belanda. Sampai pensiun baru runcing dia ya kan. Itu. Gelandang-gelandang Belanda, apakah gelandang-gelandang ini bisa digoyangnya atau digeser? Tapi ketika dia main melawan Ajax
ya kan? Itu sangat dominan dia main. Habis nih Ayak itu di kotak kacir bantai dia. Aku pikir waktu nonton mau ini kalau main di timnas Indonesia, wah rasanya seperti itu kan. Ya mudah-mudahan lah segera. Karena kawan-kawannya pun sekarang lumayan bagus kan. Ya kalau dia main di PSMS misalnya ya nggak guna juga misalnya. Iya, benar. Tom Haye sebagus apapun dia ngasih umpan nggak Iya, iya. kayak Raja Raja Nenggolan lah. Raja Nenggolan dibuang ke bola. Ngumpan aja nggak pandai. Kan mungkin gitu dalam kepalanya kan. Liga 1 Semua nahan ini. bola aja nggak bisa katanya, Wak. Tinggal gini ngasih bola sama dia, out bolanya. Dibuang sama dia bolanya kemana-mana. Pala dia. Ya pala lah kayak gitu. Dia biasa main Udah kalah. tes. Nah, tahu-tahu diumpan. Cuma umpan aja nggak pandai gitu kan. Kayak main sama All, keren kawan ini lah. Kayak Ronaldinho datang hari itu, bingung mana? Apa ya? Udah dekat udah dioper katanya kan. Aduh. Ya, pokoknya ini sinyal yang bagus lah. Timnas mulai membenah, mulai permainannya bagus, pokoknya mengakar tertular lah ke liga ya Bang ya. Ya setidaknya SOP bola itu sudah mengalir lah, gimana passing yang betul. Iya. Ngomong-ngomong liga di rule U23 Regulasinya. dihapus. Dihapus yang 23 regulasi untuk U23-nya itu dihapus. Resmi dihapus. Resmi, sampai kompetisi berakhir. Berakhir nih ya. Tahun ini aja gitu. Tahun ini aja. Tahun depan Tahun depan belum, masih digodok. Masih dilihat situasi dan kondisi. Nah, itu kayak mana menurut Abang tuh? Ya apakah itu Ya untuk yang udah jelas lah untuk U23 ininya itu iya, pasti. Maksudnya kan gini. Oke, rule-nya seperti itu ya kan. Tapi persoalannya kan menurutku bukan di rule-nya saja persoalannya. Tapi di pemainnya juga gitu. Karena pemain U23 itu yang ada di klub itu kan jadi andalan di klubnya. Iya. Kayak misalnya Rizky Ridho lah kita Rizky bilang. Ridho lah misalnya, atau Sananta atau Hoki Caraka misalnya kan. Nah itu ada nggak ada rules dia kan tetap dipakai gitu. Dia bukan hanya karena ada rules saja dia dimainkan gitu. Memang ada beberapa pemain yang seperti itu ya di beberapa klub ya, supaya nggak kena sanksi dimainkanlah dia berapa menitnya. Tapi beberapa pemain lain dan terutama yang berlabel timnas, yaitu pemain inti. Pemain inti. Ya timnas jelas pemain inti. Pemain inti. Apalagi timnas senior. Nah, Kan nggak mungkin cadangan. Kayak Ridho misalnya, ada tak ada rules dia tetap main gitu, dan ada tidak ada rules dia tetap jadi pemain andalan, pemain inti. Persoalannya kalau dia nggak main, Cedera. Kalau dia minta pun cedera pasti. enggak, kalau dia nggak main kan klub itu kan kehilangan gitu kan, kekuatannya berkurang gitu. Nah, persoalannya sekarang tim itu memandang masih perlu nggak dia tim sekarang dalam kondisi Harus seperti sekarang. ada 2 U23. Bukan, harus ada dia nggak gitu kan. Jadi kepentingan tim itu juga yang Dipikirkan. dihitung-hitung. Kalau kayak Borneo bisa dimaklumi. Borneo, dia di atas, jaraknya kemungkinan masih bisa terkejar. Kemungkinan walaupun agak jauh ya, tapi masih bisa terkejar. Dan dia berusaha untuk mengamankan posisi itu. Nah kalau kayak Persija misalnya, Persija ke atas nggak bisa, ke bawah pun nggak mungkin turun gitu. Ya, jadi kenapa nggak dilepas gitu? Kayaknya aku curiga ini masih ngambang juga nih ya. sakit hatinya, bukan sakit, merajuknya si Thomas Doll sama STY ini masih ada gitu. Dia kan pernah bilang dia tuh, kita dipanggil semua datang untuk ngomong sama PSSI begini. STY-nya nggak ada, kata. Itu kan tidak menghormati kami, kata dia lah seperti itu kan. Marah lah dia. Ya apakah masih tersisa kemarahan itu, dendam, merajuk gitu kan? Ditambahin DJ-nya, Sintayong nggak datang, dia kebanyakan joget-joget minum kopi. Kopi gitu kan. Iklan kopinya itu ya. Dan kopi. Dia mungkin ada dendam kayak gitu. Dia bilang, nggak ada itu kan, saya dendam. Salah satu yang masih sisi lemahnya STY itu sama klubnya kurang dekat. Iya, itu. Selain bahasa sama klub tuh kurang dekat ya. Kurang. Nah, itu salah satu kendala. Itu kan udah kita bahas minggu lalu kan. Cobalah dia dekat. Tapi kalau klub Suwon FC dia dekat, ya kan? Suwon FC. Suwon FC. Punya apa? Di Korea. Korea. Aran nggak main semalam ya?
Iya, Iya, nggak masuk tim pun. Malah mau nggak main Liga Korea. Nggak masuk. Nama pun nggak masuk. Nggak ada di line up. Suwon. Suwon FC. Tapi di apa-apa dia main. Di pertandingan uji coba dia main. Sama kayak Elkan Main terus Bagot. dia katanya kan. Main. Terus, betul main. Kayak Elkan Bagot kan main terus. Tahu-tahu pas main di Liga tak main. Mungkin saingannya kayak Sen Paditama juga kali di bek kiri. Makanya di sini simpan tunggu cedera dulu kali ya tuh. Yang bek kiri Sani kan ini. Asnawi tuh. Asnawi. Ngapain dia masuk di pot ya? Kalau aku malah Itu kok main di Liga Thailand. makanya agak heran juga. Dan yang dipilihnya pot lagi. Pot lagi. Nah, di pot itu ada back timnas Thailand, back kanan juga sama. Jadi 2 back kanan timnas Asia terkuat Tenggara di ya. Asia Tenggara main di tim yang sama gitu. Gantian jadi cadangan gitu. Jadi yang Jadi sering gantian cadangan ya, si Asnawi lah. Sejauh ini masih Asnawi yang jadi cadangan terus. Babak kedua ya dia main. Waduh. 2 pertandingan terakhir itu malah 5 menit terakhir mainnya. Ini kadang-kadang pakai strategi juga olahraga nih bang. Iya, Politiknya tinggi. Politiknya Sama kayak persaingan di otomotif. Ada salah satu brand, dibeli brand satu lagi nih, sengaja untuk dihancurkan. Untuk menghancurkannya gitu, dibeli sahamnya ini. Ya, ya. Paham? Biar supaya jangan dijual-jual lagi. Ya. Jadi dihancurkan nih produknya supaya ini hilang lama-lama kan produknya ini gitu. Ya ini diambil timnas Indonesia, dihancurkan, jam terbang berkurang jadinya, nggak inti, lama-lama kan jalus katanya. Lama-lama nggak ada dipandang lagi sama pelatih. Aduh, cadangan pula Iya, gini, soalnya kayak begitu mana ya. mau mantau orang cadangan terus kan gitu. Kesempatan untuk bermain itu berkurang. Aku benar tiba-tiba kok ke Liga Thailand kawan nih kan. gitu. Pot FC pelabuhan pula ya. Pot pelabuhan ya. Pelabuhan. Iya, nggak tahu. Ceritanya ini baru tahu aku ada juga rupanya back inti Thailand, Thailand, timnas back kanan Thailand. pula sama. Iya, back kanan sama-sama. Dan jadi kalau apa ya dibilang pasti ada sedikit banyak ada politik lah yang Iya, bermain di situ kan. Kan tidak mungkin klub itu memberikan apa ya tempat di tim utama untuk back kanan timnas negara kompetitor Kompetitor ketat lah ya. Iya. Benar. Ya, Ya, walaupun- pasti back dia yang dimainkannya. Pasti pemain timnas Belanda timnas Thailand yang inti yang dimainkannya kan asal. Makanya agak heran nih kayaknya perlu ganti manajer si Asnawi. Asnawi ini Kenapa nggak main di Korea aja di Liga 2 lah ya kan? yang lebih ketat kan persaingan kan. Iya. Ini liganya ya biasa aja kan Thailand. Thailand ini bukan memang untuk Asia Tenggara dialah nomor 1. Nomor 1 liganya. Tapi ya kan kayaknya turun grade itu. betul. Lama-lama Ya, balik ke PSM lagi nih. iya, Jadi Asnawi ini. balik lagi ke PSM. Jadi buat stres. Ya kan bisa aja. Iya udah stres turun apanya kan? Ya, performa turun kan. Performa turun. Kasih makan aja lah, kalau nggak usah latihan makan aja banyak-banyak makan ya. Paling nggak ini kan, nggak terjaga fisik. Ya, mungkin cuannya besar bang, pindah situ. Mungkin. Katanya yang punya pot itu Madam Pang. Madam bang. Makanya itu lebih ini lagi kan. Madam Pang pula yang punya. Jadi bang, yang kembali lagi kita ke U23 bang. Regulasi udah 3 nih ya. Itu udah resmi ya, berarti Udah di apa ya? resmi. Berarti udah pelatih udah nggak ngeluh-ngeluh lagi lah pemainnya dipakai. Cuman masalahnya dikasih lagi nggak ini? Ya iya. Sebenarnya bukan regulasi itu yang harus dirubah ya bang, kalau menurutku. Kesediaan klub apabila ada pemain yang Iya. berjuang untuk membela timnas, ya direlakan. Iya. Ya cuman adalah poin-poin kompensasi. Seandainya pemain itu cedera ditanggung oleh negara. Kan itu yang ditakuti klub sih sebenarnya. Karena begitu cedera balik ke klub katanya. Iya. Stok pemain dari klubnya itu pun kurang juga mungkin. Iya. U23. Ya kalau udah Memang U23 dipanggil. secara apa membantu sih, secara regulasi itu membantu ya. Karena nggak ada lagi regulasi harus memainkan pemain U23. Tapi kan tadi persoalannya adalah dia pemain inti nggak kan itu. Udah jelas lah bang. Kalau dia pemain inti mau ada regulasi nggak ada regulasi tetap dimainkan ya kan.
siapa tuh? Hernando Ari lah kita bilang. Apa mungkin disadangkan di klubnya? Nggak mungkin disadangkan. Mau nggak ada peraturan regulasi U23 pun tetap dia main. Dia main kan gitu. Kiper timnas. Apalagi timnas itu timnas senior loh kan gitu. Iya, pasti dia yang main. Nggak mungkin di klub disadangkan. Kacau gitu nih. Nah itu, tapi kita lihatlah bagaimana nanti perkembangannya. Masih ada sekitar 1 bulan lagi mungkin ada lobby dari PSSI ya, dari Pak Erik, dari apa mungkin. Tapi persiapannya di bulan untuk berapa kita nih? Setelah Piala Dunia inilah, setelah main tanggal 26 itu langsung masuk TC U23. TC U23 ya. Nah, U23 ini pakai lah mungkin kali. Ya. U23 ini pakai TC nih, pakai TC. Kayaknya seminggu 2 minggu gitulah. Ya. Jadi kalau regulasi ini lah Bang, untuk pemain U23 lah. Kalau di yang abot main di luar tuh kan. Nah, itu juga jadi persoalan. Ada beberapa yang sudah di lobby, harus pakai lobby lah. Karena beberapa kan memang pemain inti kan, kayak Hapner tuh kapten di timnas di tim U23. Siapa? Wolverhampton Wanderers kan. Struijk ya. Iya, Struijk itu pemain inti tuh di Adu Den Haag 2. Ya, striker utamanya. Bukan striker utama, pemain apa dia? Sayap kiri. Kadang jadi back juga dia. Back sayap. Oh, tapi dia memang kencang ya kan. Iya. Mobile memang. Ada satu lagi nih yang agak unik. Elkan Bagot. Elkan Bagot kan main di Bristol sekarang. Iya. Bristol City. Striker lagi deh. Liga 3. Jadi striker sekarang. Striker. Jadi striker ya. 5 pertandingan 5-5 jadi striker sekarang. Efek Sintayong ya, gara-gara Sintayong kemarin. Nah ini nggak tahu bagaimana Bung Towel memandang ini ya. Bung Towel bilang kan ini pelatih nggak jelas nih menempatkan posisi dia sebagai striker kemarin. Gitu kan. Ternyata di klubnya dia jadi striker beneran. Dirubah walaupun posisinya. 10 menit gitu ya Bang. Walaupun hanya 10 menit jadi striker. Enggak. Ini dari awal full. 90 menit. Begitu ada 2 pertandingan dia full main. Berarti begitu Lena masuk, nama dia memang posisi striker di depan. Iya. CF. Berarti kayak model Peter Kroos nih dapat bola gitu ya. Sundul gitu. Boleh lah ya kan. Iya. Berarti kan udah ada stok striker. Ada sebenarnya. STY. Masuk Jaides nggak ngaruh. Ini aja striker ini aja kan. Cuma dia belum memberi bukti gol. Belum ada golnya. Belum ada. Cuman gertak-gertak daku-dakuin dah. Iya, dia lebih kepada menjadi dinding gitu. Kayak siapa pemain MU dulu yang lari sana lari sini. Weghorst. Kayak gitu lah. Kayak gitu. Kayak Weghorst. Lari sana lari sini kan dapat bola dinding. Jadi kawan-kawannya yang gol kan dia enggak. Tapi posisinya CF. Ini Peter Kroos sekali nih, baru belajar sama Peter Kroos nih. Ya, mudah-mudahan bisa cetak gol ya 2 gol aja bisa jadi striker kita nggak apa-apa lah. Kan bagus. Kok CF nih? Oh, kan? Kok di depan dia begitu? Betul itu Bang. Benar. Itu Nanti kita tonton. Satu cocok punya STY nonton langsung ke sana itu Inggris. Apanya nih? Ya kan nggak penting lagi STY. Masuk Jaides berarti kan? Dari striker kita. Jaides masuk nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Loncat nanti lempar jarak jauh, Zundul. Iya. Cuma dia untuk kapasitas pertandingan antar negara bisa nggak? Gitu kan. Ini kan klubnya Liga 3 lagi. Liga 3, tapi Liga 3 Inggris. Tetap aja di atas Liga Indonesia, jauh 2 tingkat. Tapi Liga 3 di sana banyak yang nonton lah. Atmosfernya sama kayak Liga 1. Kayak Liga Premier. Sama. Apa namanya itu? Kameranya bagus juga. Ya. Kalau kita sini udah Liga 2 aja udah ada cuman kan Liga 3 udahlah kampung ke kampung kan. Itulah olahraga itu apalagi sepak bola itu hiburan sebenarnya. Cantik gitu di stol. Obat apa refreshing kita sebenarnya kan dengan nonton. Jangan di sini. Mau nonton bola pun kita ngeri-ngeri sedap ya kan. Batu di mana-mana, pulang ribut, rusuh gitu. Kalau itu kan pengen duduk santai, gini nonton bola ya, misalnya orang-orang yang belum pernah nonton ya kan. Nah olahraga itu kan seni juga.
Ini Liga 1 pun masih ada juga yang berantem katanya ya. Ada lah. Ada. Masih ada juga penonton yang Rusuh-rusuh ya. Kayak mana mau maju kita gitu, Am. Iya. Iya, Jadi lah, ini sebagian nih. Liga Champion kita minggu ini udah main Liga Champion lagi nih. Liga Champion ya, Eropa ya. Ingat Leg aku. dua. Betul itu, Bang. Apa itu? MU apa katanya? Melonjakkan suara katanya. Nah itu dia. Oh, Jadi asis dia kepala. silang-silang aja dapat tiang jauh. Bagot. Dia striker. Itu karena dia lari aja ke depan apa memang di situ posisi dia? Oh itu, dipasang lagi jadi striker ya. Ih, rame kali nonton ya. Liga Ini 3 Liga Inggris nih. Hah? Oh, ini nih ya. Eh? Rame ya. Bagot. Ya semoga lah tertempa ya kan Iya. skillnya. Ini kita kirim sama Bung Towel nanti. Cuman Bung Towel apa? Ini jadi striker juga. Ternyata di Inggris jadi striker juga dia. Kan coba di sini. Waktu Waketum tuh bingung-bingung dah. Iya, kok bisa pakai Elkan Bagot kita ada striker timnas. Kan ada komentar Waketum. Jadi Amali. Yang kalau nggak ngerti bola gitulah jadinya biasanya. Kok saya pun heran, terkejut kok bisa jadi Elkan Bagot jadi striker ini katanya. Dalam hati yang pemain bola. Inilah kalau pengurus yang nggak ngerti bola nih kata. Dia udah nama Ali sama siapa dia nggak kenal dia. Sama siapa? Apa? Pajarian. Pajarian. Hari itu kan. Oh iya. Pajarian. Menpora dulu. Menpora masih yang Menpora. Itu pemain yang level menengah katanya. Kimbe. Itu satu Pajarian Liga 1 kan itu lagi fire. Lagi on fire kawan itu ya kan. Aduh, peringkat menengah kemana lah. Kadang-kadang gitu lah. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya benar. Kenalilah Pak. Setiap Bapak sudah Waketum dia harus mengetahui. Itu kadang-kadang kalau ada datanglah kayak kawan kita media mempertanyakan itu asal jawab aja dinya kan. Iya. Itulah kena goreng tuh. Belum menguasai bahannya ya. Ya, kita sudah di studio nih. Kita kan harus tahu ini bola namanya. Iya. Aku Liga Champion cemana? Minggu nih ya? Pak Rabu Ya, ya? Rabu dini hari, betul. Siapa yang seru Bang? Yang main tuh? Bayern Lazio, Bayern tertinggal. Waktu match pertama? 1-0 menang Lazio. Menang Lazio ya? Di kandang Lazio ya? Agregat 1-0 ya. Agregat 1-0, kemudian Sociedad sama PSG, agregat 0-2. PSG PSG 2, ya? tapi main di kandang Sociedad nanti. Madrid Leipzig main di kandang Madrid. Madrid menang 1-0 nih. Sementara Kalau Madrid semalam lawan Valencia, menit terakhir golnya, detik terakhir golnya dianulir. Jadul gitu. Udah ditiup wasit apanya? Iya. Sempritan abisnya, Baru malah yang bola sundul gol, ya kan? Loh, lagi nyerang itu boleh, Bang? Harusnya Itu kan lagi posisi. Sebenarnya waktu pas wasit itu ya, kalau kan ini tadi corner tuh. Corner lah, cep. Kalau misalnya terbuang aja, sebenarnya udah mau fluid itu, udah harusnya mau habis karena udah lewatin. Cuman ada sibuk nyerang lagi sebenarnya. Terakhir tetap di fluidnya juga. Ini nggak betul nih. Di fluidnya juga rupanya gol. pas bola melayang itulah di fluidnya, prit kan? Fluid kan? Melayang bola, tuh gol. Protes. Protes Madrid. Siapa kan kena kartu merah tuh karena saking kerasnya protesnya. Bellingham. Yang golkan. Kalau di Indonesia kayak mana? Udah dipukuli wasitnya itu. Udah dipukulin. Pasti udah bonyok pasti. Wasit. Sama kayak nasibnya kita lawan Jepang lawan Indonesia waktu pas futsal. Iya. Oh. Gol. Udah gol 3 sama, tiba-tiba nggak dia nulis karena udah prit di luar. Udah prit. Oh, itu yang Beda sama basket. Kalau basket masih di darat basket- sih, basket sah. jalan. bola sudah lepas dari tangan. Gol. Bola jalan itu tetap ini. Tetap dihitung Masih masuk. sah, ya kan? Nah ini enggak. Nah, argumentasinya Madrid itu masih bola jalan dan Posisi menyerang. iya dan posisi menyerang. Jadi belum lewat sepertiga lapangan. Jadi kan kalau dia bola dibuang misalnya kan, dibuang lewat dia sepertiga lapangan, itu apa namanya? Itu disemprit habis. Nah, boleh lah Boleh diberhentikan disemprit. ya. Ya. Ini
Dia tidak sempat lewat sepertiga lapangan, jadi diumpan sama Modric diumpan, kemudian ada scrimmage, bolanya keluar kotak penalti, keluar tidak jauh, balik ke samping bolanya, samping. Lanjut Nah, lagi. itu di Sebenarnya posisi kayak gitu bikin bingung wasit juga. Kalau Iya. bayangkan aja Pak, nggak sepertiga lapangan, terus nyerang terus nggak mungkin tapi habis itu corner lagi, tiba-tiba ada corner lagi, habis corner situ lagi. Cuman kan sebenarnya ada keputusan wasit. Iya, ada Bisa momentum diambil, dia, kan? ini udah habis nih. Nah, gitu kan. ini bukan momentum habisnya Bang. Memang udah habis. Cuma momentumnya, ini kan lagi nggak krusial gitu. Tentang krusial. lagi dia bawa walaupun Iya itu dia, makanya sebenarnya waktu pas Real Madrid itu kan dapat crossing nih, disundul, udah bolanya nggak langsung ke sana, nggak goal kick ke sana. Itu sebenarnya udah mau di fluidnya, udah persiapan lah, udah gini. Pas di sana dapat bola udah di fluidnya sebenarnya, fluid. terumpan lagi. Umpan ya. aja, mana ada pemain kan umpan aja. Nggak dengar ya. Mungkin, ya. Pemain yang di situ, sudah gini dulu, udah fluid, kan fluid sekali ya, fluid, baru panjang dia nge-fluidnya. Sebenarnya udah habis ya, Udah habis, makanya ya. pelatih pemain Madrid ya masih bola di udara, masih gini, masih main kan. Iya. Gol pula lagi. Gol pula. Fluid dari wasit ya. Nggak ke Indonesia sama Thailand ya kan, fluidnya dari mana itu? Penonton. Udah gitu. Karena itu aku bingung ya kan. Kita pun yang nonton pun dengar tuh. Dengar. Iya, Sapri aja sampai gini ya waktu SEA Games tuh ya. Fluid nih ternyata. Bahaya. Iya. Maunya besok-besok buat peraturan baru lagi yang ke stadion. Selain Nggak nggak boleh boleh bawa makanan, minuman nggak boleh bawa fluid. Iya. Ya kan, itu bahaya kayak gitu. Jadi seri Bang jadinya? Seri 2-2. 2-2 ya? Nggak tahu kok Girona semalam menang. Girona apa kalah. Sebenarnya Girona kalah dia. Makanya aman lah Real Madrid. Barca Barcelona seri. aman. Yang menang cuma Atletico kemarin. Makanya nggak ngotot kali Madrid. Nggak tahu, belum tahu. Masih Kan main dulu. ini lagi banding apa Kan kartu main merahnya duluan main. siapa nih? Banding kartu merahnya si ini kalau Bellingham. golnya udahlah nggak dibanding ya, kartu merahnya. Sebenarnya pun udah habis itu. Sebenarnya sudah habis. Jadi apanya 7 menit. 8. Yang dikasih wasit 7. Itu sudah 8 masuk 9. Udah lewat. Iya. Udah lewat. Cuma yang di Karena protes itu ini bola masih jalan itu aja. Tapi Ya kalau biasa lah kan. ya kalau di tanda kutip disidangkan wasit menang. Wasit menang itu. Menang Ya, wasit. kalau berdasarkan Sesuai dengan aja waktu lah udah kita- habis. Waktu udah lewat. Waktu udah selesai nih. Waktu sudah lewat dan bola kesempatan pertama bola itu sudah Tidak ini. ada di dalam Aku peraturan sebagai misalnya Madridista gitu. pun tidak terlalu Karena sana kalah. Coba enggak ada yang nyari yakin lah kau. Kalau tadi Girona menang, Barcelona Iya. menang. Ya. Panjang pembahasan itu kalau itu. ini ya udah ya nggak apa-apa lah. Ya, Dapat poin 1. Yang lain nggak dapat. Kalau tadi pas di ujung-ujung Kalah satu, sama penentuan juara itu bisa marah tuh Real Madrid. ribut Penentuan panjang. juara ya kalau di ujung penentuan aja Barca harus menang, ini harus ini. Rubah-rubahnya seri. Itu kalau di ujung kompetisi udah ribut itu. Banyak. Ribut. Ingat aku perang saudara menang katanya. Merah. Babak pertama. ya kan? Babak pertama itu Kabarnya mau di apa? Angket, Mak. Angket. Karena terjadi penggelembungan gol. Penggelembungan gol di babak kedua. Oh, terbalik sampai di sini merah sini ya. Yang merah sini semalam berapa jam naik. Kalau yang merah sana kalah ya, disedot ya. Disedot. gol yang merahnya tapi ini kelas sekali nih. Enggak ada obat memang. Golnya Rashford. Golnya. Golnya. Kita nengok hasil. Kalau gol si Golnya ini kelas. Widodo aja bagus golnya kok. Kalau gol City sama-sama bagus juga memang si Polden itu kan. Cuman satu lah memang blunder juga Kita back. cerita golnya ya, nggak usah cerita. Golnya. Nggak usah Kalau cerita hasil- ya, kalau hasilnya udah tahu kita tahu hasil memang MU paling musim ini nggak pernah menang lawan City. Nggak, musim nih ya. Udah berapa kali pertemuan? Udah banyak lah pertemuannya. Enggak, di musim ini aja. Dua. Dua Kan? dua Di kali. Liga aja kan, di FA atau di apa nggak ada ketemu kan. Udah. Di final pun kalah juga kemarin kan final Piala FA. Jadi ini tinggal menciut ke Liverpool sama MC nih kan. Iya, itu lagi. Itu lah. Enggak lah.
Arsenal masih bisa. Masih bisa kan? Arsenal nanti masih. malam main. Masih berpeluang Arsenal. Oh ya 58. Padahal semua pemain 3. fans Liverpool, Arsenal doakan MU semalam itu. Ayo MU, bawa pertama udah senang. Depan Charles juga MU. menit 8. Karena kan kalau MU menang, City kan jadi jaraknya berkurang, bisa dikejar Arsenal. Liverpool bisa naik. Udah sebenarnya udah didoakan semua para fans ini. Ini sekarang rapat. Persaingan ketat. Berapa lah? Ketat lagi nih ya. 3 tapi ya. Masuk ke 3 aja ya. Untuk tiga. Tiga aja. Tinggal 3. Nah di bawah Arsenalnya apa Tete? Tottenham Hotspur ya? Aston Villa Aston masuk Villa. Ya, Jauh. agak jauh ya. Apalagi MU. MU 6 apa 7 Enggak turun ya? perlu didoakan 6. MU memang. Kan nggak bisa didoakan dia. Dibiarkan aja itu. biarin saja. aja dianggap gitu aja kan, tapi tiba-tiba menang terus. Soalnya dia paling konsisten kan, di posisi di situ aja dia ke 56, 75, Iya. 67 ya kan. menang pasti MU nih MU kalah. Oh berarti ini ya, yang main tanggal 6 dan 7 ini ada Bayern Lazio, kemudian Sociedad PSG, Sama Madrid Leipzig, dan Manchester City Copenhagen. Yang agak masih posisinya itu masih nyaman itu hanya City 3-1. Dan dia akan main di kandangnya. Itu kayaknya agak nyaman. nyaman lah ya. Copenhagen. Kalau yang lain Kalau Madrid pun nyaman itu 1-0. Madrid 1-0. Kan. Cuma di kandang dia nih main Di kan. kandang dia memang ada sedikit keuntungan lah melawan Leipzig ini. Yang berdenyut ini kan Bayern iya. kalah 1-0 sama Lazio. Ya yang paling berat itu Sociedad Sociedad lah. Kena PSG kan. lawannya PSG. Kalah pula lah 0-2 kan. Kalah kemarin 0-2 dan ya walaupun main di kandang kayaknya agak berat ya PSG sepertinya. punya DNA sampai Apalagi 16 besar Mbappe aja. paling mainkan babak pertama aja kayaknya. Mbappe. Kayaknya udah mulai diadaptasikan satu babak aja kayaknya Mbappe nih. Mbappe ya. Mulai mau dibuang-buang lah dia. Oh, udah mau ke Madrid kok. Ya udah lah. Madrid, ya. Separuh babak aja. Gimana perkembangannya Bang? Mau ke Madrid Bang? Kayaknya udah Pasti. nggak ada yang pasti kalau untuk Mbappe. Nggak ada. Kura-kura ninja nggak ada. Gak ada yang pasti. kalau untuk Tiba-tiba dia diundang sama presiden. Nggak ada yang pasti. Dibilangnya, Tapi oh tidak ada saya ngomong saya bilang gitu. Iya. Kayak cocok dia di politisi nih. Jadi anggota DPR cocok lah dia. Mbappe nih. Bentar ngomong kali ini, kayaknya. bentar ngomong ini. Ya kita kalau kok jadi kita ya. Madridista sekarang posisinya menunggu aja gitu. Karena masuk enggak udah gitu. iya udah 3 kali kan di PHP sama dia kan. Ya sekarang dari kok program itu pas lah ada 3 tahun lebih. ya itu aja bahasan Itu kita. aja. Cuma nambah aku, cuma nambah Pam. Udah makan- Jadi udah makan malam. Udah makan malam. Makan malam. Udah apa kemarin istilah kita pas mau Ramadan itu dia Bukber. udah bukber dia sama Florentino Beres. Perez. Nggak jadi. Ini kan sekarang posisinya seperti itu. Menunggu lah. Kalau kau mau masuk, kalau enggak ya udah kan gitu aja. Yang penting jangan dikorbankan Vinicius ya. Iya. Itu aja ya. Jadi Vinicius jangan kalau dia masuk Vinicius pergi, bagus dia nggak usah Dia nggak masuk. usah masuk. Iya, bagus gitu seperti itu. Tapi kalau dua-duanya dalam, oke nggak apa-apa, ya kan. Ya, cuma nggak terlalu diharap-harap kali sebenarnya ini. Udah malas berharap sama Sudah dia. malas. Jadi kita wait and see aja, tengok. Tapi sekarang posisinya memang sekitar 70% lah sudah ke sana. 70%. 70%. Kemarin itu 99. 90. Media-media di Iya. Spanyol 100% Bun. 100% bakal 90% lah. Real Madrid. Bukber dia sama udah Sampai Barca pun udah mau kayak mana pun Haaland datang. Haaland Iya. datang ya. Iya kan? Rupanya Podolski dah. Lewandowski. Lewandowski yang datang. Udah, Itulah, kita doakan lah. Mau datang-datang enggak Mbappe. Iya, Mbappe. Ini jadi apanya skornya cuman ini? Bayern Lazio siapa yang lolos? Bayar lah. 2-1. 2-0 itu. 2-1 Lazio kalah lah. ya. Kayaknya aku Lazio aja. Perpanjangan tuh. 2-1 nih. Lazio, Sociedad PSG, 1-0 Sociedad. tapi PSG yang Aku lolos PSG. ya. Madrid Leipzig, Ya, banyak-banyak itu ya, Mas. Real Madrid 2-1. 2-0 ya. Madrid ya.
City Copenhagen kayaknya 1-0 2-0 juga lah ini ya. Nggak Lagi bagus sekali, ya kan? lagi apa menikmati aura kemenangan melawan MU. Enggak, nunggu persidangan, tapi hak angket nih kan apa? Oh iya angket. Keputusannya. Tiba-tiba apa? Menggelembung ya. Iya. Menggelembung. Menggelembung Tiba-tiba. jumlah gol oleh MU. Harus. Partai input salah input itu ini juga ya. Itu tiba-tiba naik ya. Itu hitungan jam aja itu Iya. katanya. Tersentuh yang hijau katanya. Iya. Betul nggak tahu. Ya udah tutup lah gimana? Kesimpulannya kita tunggu aja tanggal 27 tanggal 18 pengumumannya ya. Pengumuman yang nama-nama 27 pemain. Kayaknya lebih Enggak cepat lah. lah. 13 sudah didaftarkan loh. 14 kan udah didaftarkan. Iya. Sudah daftar. Tapi nanti ketahuan nanti duluan PSSI lama itu biasanya ininya ngumuminnya. Garda calling. Iya, garda callingnya lama. Duluan nanti akun-akun dari ini baru Tapi kalau akun-akun itu sudah mengeluarkan Garuda calling itu, biasanya PSSI ngikut. Ikut Iya. ya. Kayak agak terbalik memang. PSSI-nya belakangan gitu. Tapi kadang PSSI mau melintir juga, ada yang dini nggak dimasukkannya. Tapi yang penting jangan kayak sistem apa dulu, SMS apa itu. Like banyak. Oh, Berapa itu Ada zaman tuh. Simon McManamy. Simon McManamy. Pemainnya sudah berdasarkan pilihan apa? Pilihan netizen. Ah. Itu yang ngancur di ajar 10-0 dan tambah Rena udah kenapa itu? itu Aji Santoso. Itu zaman Nil Maizar. Bukan. Yang Aji lawan Santoso. Bahrain kan. Aji Santoso. Zaman apa Nil Maizar yang LPI sama inilah pelatihnya tuh zaman Ya ini. itulah dia. Ya pelatihnya Nil. Film ini tuh nggak jelas tuh. Udah, udah 2 jam. Oke. Mau buka puasa. Semoga kesimpulannya ada kejutan nanti di Iya. timnas. Ya. Kejutannya apakah Tom Cyrus Haye. Margono atau Tom Haye? Atau Andre Tolani. Andre Tolani. Atau Bang Ramon tiba-tiba udah muncul sana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.